Selamat siang Kak, gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Siang, hari ini kabarnya lebih baik sih daripada kemarin. Syukur deh. Gimana nih perjalanannya? Naik motor apa diantar nih? Hari ini naik motor lagi sih kak. Sendiri ya Kak ya? Iya, Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena Kakak sudah mau datang untuk sesi konseling yang kedua kali ini. Nah, sebelum masuk ke sesi konseling pada siang hari ini, di sini saya akan merekap sedikit tentang sesi konseling sebelumnya. Yang pertama, kakak tuh uh, sulit membagi waktu belajar, terus sudah membuat jadwal kan, belajar mandiri dan belajar bareng teman-teman gitu kan. Nah, sekarang gimana nih perkembangannya? Udah lancar belum? kalau sejak saat itu saya lebih teratur, tapi tetap ada tantangan sih, terutama soal fokus karena media sosial saya tuh masih suka mengganggu, jadi saya suka ke distract sama notifnya. Hmm, senang sih Kak udah bisa mendengar itu. Uh, Kalau boleh tahu apa nih tantangan terbesar kakak yang kakak alami selama berjalannya tantangan tersebut? Kalau tantangan sendiri sih mungkin lebih ke notifikasi handphone sih kak, karena rasanya sulit sekali, sulit sekali untuk mengontrol untuk enggak tergoda sama notif medsos kayak gitu. Jadi notifikasi media sosial ya Kak yang sering kali eh, perhatian kakak dalam fokus belajar itu ya. Iya betul sekali kak. Oke, jika mundur sedikit nih Kak, apa ada situasi tertentu di masa lalu atau kebiasaan yang mungkin membuat kakak itu cenderung menghindari perasaan stres atau kewalahan gitu loh Kak, misalnya uh, saat menghabiskan waktu lebih banyak di media sosial. Kalau itu sih mungkin dulu pas waktu pandemi ya kak, uh, itu sulit banget. Itu pas itu banyak banget tugas, jadi uh, saya lebih sering main medsos buat mengalihkan stres yang saya alami waktu itu, karena jujur pas itu tugasnya banyak banget dan tekanan juga sih kak, tekanan harus selesai deadline-nya itu jadi tantangan buat saya. Jadi kakak tuh ngerasa kewalahan dengan tugas ya Kak. Jadi medsos tuh jadi medsos tuh menjadi cara kakak untuk mengalihkan diri dari perasaan tidak nyaman itu kan, maksudnya dari kewalahannya ngerjain tugas. Iya benar banget kak. Menarik sekali sih Kak. Kalau kita lihat kebiasaan tersebut, apa yang menurut Kakak bisa dilakukan agar penggunaan medsos itu lebih terkendali tetapi tidak meninggalkannya gitu loh? Mungkin saya bisa menetapkan waktu khusus buat buka medsos. Misalnya kayak setelah saya sudah selesai belajar atau lagi istirahat kayak gitu sih kak mungkin. Ide bagus sih Kak. Kalau dibandingkan dari hal tersebut, mana nih yang lebih penting antara membuka medsos atau belajar agar nilai lebih baik gitu? Pastinya fokus belajar ya kak, karena menurut saya nilai itu penting banget buat nentuin masa depan kita besok bakal gimana gitu. Saya udah melihat dari kakak berhasil membuat jadwal belajar mandiri dan belajar bareng temen, itu udah jadi bukti gitu loh kalau kakak
bisa keluarlah dari masalah kakak, dari kebiasaan yang udah dihadapi selama ini yang membuka medsos gitu. Iya sih Kak, tapi tetap saja saya tuh kayak ngerasa sulit berubah secara terus-menerus tanpa bermain bersosial media pada waktu belajar gitu. Oke. Saya jadi ingat dulu nih Kak, saya tuh pernah merasakan hal yang sama. Nah, akhirnya saya bisa keluar dari hal tersebut tuh dengan cara membuat aturan kecil nih, seperti saya tuh mematikan notifikasi saat belajar gitu, jadi tidak mengganggu konsentrasi saya dalam belajar. Nah, ada sedikit cara lain nih Kak, yaitu dengan teknik Pomodoro. Wah, bagaimana itu Kak caranya? Teknik Pomodoro tuh misalnya kakak nih belajar selama 25 menit. Nah, habis itu 5 menitnya kembali tuh istirahat gitu. Jadi 25 menit belajar, 5 menitnya istirahat. Nah, itu bisa tuh dicoba untuk kelanjutan dari tantangan kakak pada konseling ini. Kayak menarik juga sih Kak kayaknya. Bagaimana kalau selama setelah konseling ini kakak mencoba hal tersebut, siapa tahu lebih berhasil nih Kak dari sebelumnya. Wah, boleh banget sih Kak. Saya akan coba deh. Oke, jadi kesimpulannya hari ini tuh membahas tantangan ya Kak ya. Terus kakak membahas tentang teknik Pomodoro gitu kan. Nah, kakak juga berencana melakukan teknik tersebut sesi pada sesi konseling setelah ini. Nah, minggu depan mungkin bisa saya evaluasi dari teknik tersebut. Oke, boleh Kak. Oke, karena sesi konseling kali ini sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih ya Kak udah datang ke klinik hari ini, dan hati-hati di jalan. Oke, terima kasih juga Kak telah memberi solusi atau langkah-langkah yang harus saya lakukan. Oke. Hati-hati Kak. Iya. Terima kasih.